IRGC klaim serang kapal amfibi ASLH-7 disebut bikin ribuan marinir mundur. Korps Garda Revolusi Islam Iran, IRGC, pada Senin 6 April mengumumkan peluncuran gelombang ke-98 dari kampanye militernya yang bertajuk Operasi Janji Sejati 4. Operasi ini disebut sebagai bagian dari aksi balasan yang menargetkan berbagai sasaran militer, logistik, dan industri milik AS serta Israel di kawasan. Iran menyebut pihaknya melancarkan serangan gabungan berupa rudal dan drone satu arah. Targetnya meliputi pusat komando, pusat operasional, serta infrastruktur industri militer yang berkaitan dengan AS dan Israel. Dalam perkembangan lain, IRGC mengklaim telah menyerang kapal serbu amfibi milik Amerika Serikat yang diidentifikasi sebagai LH-7. Kapal tersebut disebut membawa lebih dari 5.000 personel pelaut dan marinir. Serangan dilakukan menggunakan rudal cepat, yang diklaim membuat kapal itu terpaksa mundur hingga ke wilayah selatan Samudra Hindia. IRGC juga menyatakan bahwa serangan terpisah menyasar fasilitas produksi drone hasil kerja sama Uni Emirat Arab dan Israel. Selain itu, pesawat yang berada di pangkalan udara Ali Al-Salem di Kuwait turut menjadi target serangan. Dalam pernyataannya, IRGC menegaskan bahwa operasi militer ini masih terus berlangsung bersama kelompok sekutu di kawasan. Mereka menyatakan akan terus menargetkan posisi yang dianggap sebagai musuh. Serangan Iran yang berhasil menjatuhkan 2 pesawat tempur Amerika Serikat menjadi peristiwa langka yang mengguncang kekuatan militer global. Dalam lebih dari 20 tahun terakhir, insiden seperti ini nyaris tidak pernah terjadi dalam konflik terbuka. Dikutip dari NDTV pada Selasa 7 April, Iran diduga menggunakan pendekatan berbeda dalam mendeteksi target udara, yakni tanpa mengandalkan radar konvensional. Rekaman yang dirilis Garda Revolusi Iran menunjukkan penggunaan sensor optik dan inframerah untuk melacak jet tempur Amerika Serikat. Sistem ini bekerja dengan membaca jejak panas yang dihasilkan mesin pesawat serta gesekan badan pesawat di udara. Dengan teknologi elektro-optikal atau infrared, operator dapat mengunci target tanpa memancarkan sinyal radar. Sementara itu, senjata yang diduga digunakan Iran adalah rudal Majid. Sistem ini dirancang untuk menghadapi ancaman udara di ketinggian rendah dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 2021. Rudal Majid mampu menjangkau sasaran dari jarak 700 meter hingga 8 km dengan ketinggian hingga 6 km. Kemampuan tersebut menjadikan sistem ini efektif sebagai pertahanan titik, terutama terhadap pesawat yang terbang rendah, drone maupun rudal jelajah. Adapun jet tempur F-15E milik Amerika Serikat ditembak jatuh di wilayah Iran Tengah pada Jumat pekan lalu. 2 awak berada di dalam pesawat tersebut. 1 berhasil diselamatkan beberapa jam kemudian, sementara 1 lainnya sempat hilang dan menjadi fokus pencarian intensif. Pesawat kedua A-10 juga terkena serangan Iran. Pilotnya berhasil keluar dan tetap mengendalikan pesawat hingga mencapai wilayah udara Kuwait sebelum akhirnya diselamatkan. Gelombang serangan rudal Iran termasuk penggunaan amunisi cluster dilaporkan menghantam sekira 20 lokasi di wilayah tengah Israel pada Senin 6 April. Serangan tersebut memicu kerusakan luas serta meningkatkan jumlah korban di sejumlah wilayah, khususnya di sekitar Tel Aviv dan daerah sekitarnya. Satu di antara rudal disebut menghantam langsung sebuah bangunan menyebabkan kerusakan signifikan. Sementara itu, hulu ledak dan serpihan rudal juga dilaporkan meledak di sejumlah titik, termasuk Ramat Gan, Petah Tikva, dan Bnei Brak. Tak lama setelah serangan di wilayah pusat, peluncuran rudal tambahan juga terdeteksi mengarah ke wilayah Bir al-Saba di Mona dan Arad. Otoritas setempat kemudian memperbarui data dengan menyebutkan sedikitnya 7 orang mengalami luka, termasuk 1 korban dalam kondisi kritis. Selain itu, pecahan rudal dan hulu ledak eksplosif dilaporkan jatuh di sedikitnya 15 lokasi lain di kawasan tengah. Sementara itu, di Haifa, media Israel mengonfirmasi ditemukannya 2 jenazah dari bawah reruntuhan bangunan yang sebelumnya terkena serangan rudal Iran. Bangunan yang terdampak dilaporkan merupakan gedung bertingkat yang mengalami kerusakan parah, bahkan sejumlah korban sempat dinyatakan hilang sebelum akhirnya ditemukan. Selain korban jiwa, kebakaran juga dilaporkan terjadi di beberapa titik di kota tersebut disertai kerusakan pada bangunan dan kendaraan.
Pemerintah Iran menuduh Amerika Serikat sengaja menghancurkan pesawatnya sendiri untuk menutupi kegagalan di medan perang. Terkait tuduhan tersebut, Presiden Donald Trump mengakui militer Amerika Serikat meledakkan beberapa pesawat yang disebut sudah tua. Namun Trump berdalih meledakkan pesawat sendiri untuk menyelamatkan pilot jet tempur F-15 yang diserang Iran. Hal itu disampaikan Trump saat konferensi pers di Washington DC pada Senin 6 April. Trump mengaku telah meledakkan pesawat-pesawat tua hingga hancur berkeping-keping. Ia meledakkan beberapa pesawat tua sebagai bagian dari operasi di Isfahan Selatan. Pasukan Amerika Serikat melakukan penyelamatan terhadap pilot pesawat F-15 setelah beberapa jam ditembak jatuh. Amerika Serikat mengerahkan helikopter, pesawat pengisian bahan bakar di udara, pesawat tempur jauh ke Iran. Trump disebut membual tentang pengerahan sumber daya militer untuk menjalankan misi penyelamatan yang menggambarkan penembakan jatuh jet oleh Iran sebagai serangan beruntung. Kita sebelumnya, Iran menuduh Amerika Serikat sengaja menghancurkan asetnya sendiri untuk menutupi kegagalan di medan perang. Tuduhan itu muncul seusai 2 jet Amerika Serikat ditembak jatuh oleh Iran bersama para kru pilot yang tidak berhasil melontarkan diri.